God is good all the time and all the time God is good. 1 bulan kita tidak berjumpa dan di bulan ini kita bisa berjumpa kembali para pemuda kuat yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan membahas, atau siang hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu pray hard, work hard. Istilah yang sesungguhnya bukan istilah yang asing karena 1600 tahun yang lalu seorang pemuda mengatakannya di dalam bahasa Latin, ya. Dia datang dari kota Narsia di Italia, mengatakan ora et labora, atau bekerja dan berdoa. Dan yang sangat menarik, apa yang dihadapi pemuda ini sama dengan yang sedang kita hadapi. Pada saat itu ada perubahan politik, sehingga kerajaan Roma yang tadinya begitu luar biasa sudah dalam kehancuran. Kemudian orang berpikir masa depannya seperti apa sekarang. Kemudian terjadi perubahan nilai sosial dan juga banyak orang yang meninggalkan iman percaya mereka. Dan kita akan membahasnya. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama untuk berdoa. Beshem ha'af wehaben weruah hakodes Elohe ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan kami yang Esa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada kesempatan siang hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau saja Tuhan yang berbicara, sehingga apa yang menjadi suara hati Tuhan pada saat ini, itu boleh Engkau ungkapkan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga setiap firman Tuhan yang dibagikan, itu boleh sungguh bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dan juga pengalaman dari Saint Benedict, dan tentu saja dalam konteks pemuda pada masa kini. Dan di mana ada 3 hal yang kita bisa pelajari bersama-sama hari ini. Yang pertama adalah asking good question to yourself. Hal ini yang dilakukan oleh pemuda atau Saint Benedict yang kemudian menjadi seorang pastor Katolik. Dia bertanya hal yang sama, dia mencari dan menemukan satu jawaban dari pertanyaan ini. Kenapa kita harus bertanya pertanyaan yang bagus kepada diri kita sendiri? Karena ketika kita bertanya, kita mencari dan menemukan alasannya, itu akan membantu kita. Kenapa kita harus berdoa dan bekerja dengan keras? Ketika kita bertanya kepada diri kita, apakah yang terpenting di dalam hidup kita? Apakah yang terpenting dalam hidup saya? Apakah itu karir saya? Apakah itu pekerjaan saya? Ataukah itu kekayaan? Atau kemudian lebih di atasnya kita bertanya, apakah yang lebih penting untuk orang yang lebih banyak? Kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa. Dan ini pertanyaan-pertanyaan penting yang kita terus harus tanyakan ke dalam diri kita. Yang puncaknya yang jauh lebih besar adalah kepada Tuhan. Apakah memuliakan nama Tuhan itu yang menjadi tujuanku? Saudara, ketika pemuda kuat, ketika saya mendengarkan sebuah acara di TV di mana banyak anak milenial dikumpulkan dan mereka sangat berhasil dalam usaha dan pekerjaannya, rata-rata mereka selalu menjawab apa yang pertama kali yang harus mereka lakukan adalah mereka harus bertanya, kenapa saya melakukan usaha ini? Mereka harus tahu dulu apa yang menjadi why-nya, apa yang menjadi reason-nya, apa yang menjadi alasan mereka untuk melakukan itu. Karena semakin bagus mereka menemukan pertanyaannya, mereka akan menemukan jawaban yang kemudian akan membantu mereka untuk terus berdoa dan bekerja jauh lebih baik. Dan ini juga dikerjakan oleh Yesus. Kenapa ia berdoa sangat keras, pray hard and work hard. Dalam Yohanes 17 ayat 4 ketika dia mendoakan murid-muridnya dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi apa yang menjadi purpose, apa yang menjadi why-nya daripada Yesus dijelaskan di sini bahwa dia datang di sini memuliakan nama Tuhan
dengan menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh Bapa kepada dirinya. Dan itu yang menjadi purpose-nya dia. Sehingga dia berdoa, dia bekerja dengan luar biasa. Kalau kita melihat, paling tidak ada 5-6 kota kecil yang dilayani Yesus setiap harinya. Kemudian selesai dari dia pelayanan, dia selalu mencari waktu untuk berdoa secara pribadi dengan Bapa. Jadi dia sangat bekerja dengan keras. Kemudian pertanyaan yang bagus juga menuntun kita kepada kesadaran diri dan pemahaman tentang diri kita. Jadi ini sangat membantu kita ketika kita memahami siapakah kita lewat pertanyaan tersebut. Kita juga akan semakin lama semakin memahami siapakah Tuhan kita, siapakah pencipta kita. Dan ini akan membantu kita bahwa kita punya purpose masing-masing. Sama seperti yang disampaikan dalam Amsal 16 ayat 3. Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan, kita punya tujuan. Jadi ketika diciptakan bukan asal-asalan, tetapi setiap yang diciptakan Tuhan itu punya purpose-nya. Jadi lewat memahami diri kita akan mendorong kita untuk memahami Tuhan. Memahami diri dan tujuan akan membantu kita memiliki arah. Jadi saya teringat ketika saya mencari satu alamat dalam GPS kita ya, ada Google Maps, ada ya Waze, ada hal-hal yang kita bisa mencari alamat di sana. Kemudian ada satu titik yang kita bisa pencet, kita bisa tahu di mana kita berada sekarang. Jadi kita akan tahu di mana posisi kita. Dan kita tahu tujuan kita, ada purpose kita. Sehingga kita bisa melihat satu gambaran di mana kita dan kemana kita akan pergi. Sehingga lewat pertanyaan yang bagus, semakin bagus, akan semakin banyak membantu kita mengetahui siapakah kita, di manakah kita, dan tujuan hidup kita. Jadi seperti yang kita sudah pahami bahwa harus kita memiliki pertanyaan yang bagus, baru kemudian kita tahu kenapa kita harus praying hard. Work hard. Tadinya saya tulis work hard, praying hard, karena itu yang biasanya ditulis. Tetapi jelas dalam firman Tuhan, walaupun tidak dua ini saling berhubungan, tetapi berdoa adalah jauh lebih dulu kita lakukan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus berdoa? Apakah itu sebagai satu syarat keberhasilan? Ya, sama seperti jampe-jampe gitu ya. Kalau mau berhasil ya kamu harus berdoa. Apakah itu sekedar kebiasaan? Karena kita selalu belajar berdoa dari sejak sekolah minggu sampai kita dewasa. Atau sesungguhnya berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang diajarkan firman Tuhan dan Yesus kepada murid-muridnya, itu adalah sesuatu hal yang merupakan satu perjumpaan kita dengan Tuhan. Jauh lebih dalam hanya sekedar kita berbicara tanpa ada satu hubungan yang lebih dalam. Nah, Yesus mengajarkan di dalam Lukas 18 ayat 1, di dalam perumpamaan seorang janda yang kemudian menghadapi hakim yang sangat licik, Yesus mengatakan bahwa perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka ya dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Yesus sangat menegaskan bahwa berdoa kita harus bersungguh-sungguh karena berdoa itu punya banyak sekali manfaat bagi kita semua. Dan ini yang diajarkan oleh Yesus tentang pentingnya doa. Doa sebagai perjumpaan dengan Bapa di surga bukan sekedar absensi kita. Ya, halo Bapa di surga, seperti itu. Tetapi ada satu perjumpaan, ada satu pergumulan, ada satu percakapan. Kenapa? Karena hasilnya akan sangat luar biasa bagi kita semua. Yang pertama, doa akan memberikan energi yang baru atau recharging. Sama seperti kita punya gadget, kita harus merecharge-nya setiap kali supaya ada powernya, supaya kita bisa gunakan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Setelah dia lelah dalam pelayanan, dia selalu mengambil waktu untuk berjumpa,
untuk bergaul, untuk berdoa, supaya dia mendapatkan energi yang baru, yang siap dia gunakan untuk pelayanan di hari berikutnya. Dan itu dilakukan Yesus setiap kali, karena dia tahu lewat doa tersebut, dia akan mendapatkan kekuatan. Dan kemudian doa juga memampukan orang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin. Lewat doa itu mengenable sesuatu yang bahkan yang disable. Ya, enabling sesuatu, memungkinkan sesuatu. Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, bagaimana kita bisa berdoa kepada orang yang memusuhi kita, yang membuat kita menderita, tetapi kita lewat doa kita dimampukan untuk kemudian berdoa kepada orang yang melukai kita. Jadi doa itu dapat memampukan kita. Karena kita menggunakan kekuatan Tuhan yang kemudian menguasai kita, yang memampukan kita, sehingga sesuatu yang tidak mungkin, mengampuni musuh kita, bahkan mendoakan itu dimungkinkan lewat doa. Dan saya percaya kuasa doa itu luar biasa. Apapun yang kita hadapi pada saat ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi saya percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, segala sesuatu itu dimungkinkan. Sama dengan perumpamaan seorang wanita tadi. Dan itu dimampukan karena dia berdoa bersungguh-sungguh. Bahkan kemudian selanjutnya kita tahu bahwa dia berupaya, bekerja dengan keras. Sehingga segala sesuatunya bisa terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan satu desire, satu hal yang kepada anak-anak muda pada saat ini, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi kesukaan kita. Dan ketika kita memiliki satu passion, satu kesukaan, satu cita-cita, satu rencana ke depan, bukan berarti kemudian semuanya menjadi mudah. Karena pasti ada tantangan, baik itu internal maupun eksternal. Dan ketika kita punya cita-cita tinggi dan orang mendengarnya, banyak orang yang kemudian mengatakan, kamu itu tidak mungkin. Kamu tuh hanya bisanya seperti ini. Dan ini menjadi tantangan bagi banyak orang. Tetapi kita bisa melihat saat ini ada yang anaknya tukang parkir, kemudian jadi berhasil di dalam studinya. Kemudian ada anak tukang sayur, tukang bakso, kemudian mereka mendapat gelar master bahkan doktor di luar negeri. Banyak contoh-contoh yang diberikan kepada kita dan kita bisa lihat bahwa apa yang diucapkan mungkin pada saat itu orang menganggap rendah mereka. Kamu ini anak tukang parkir, mana mungkin kamu bisa mencapai karir yang tinggi. Kamu ini hanya anak jualan, mana mungkin kamu bisa mencapai S3 di luar negeri, dari mana biayanya? Tetapi ketika kita percaya, kalau kita membiarkan bahwa apa yang kita bisa lakukan dan tidak kita bisa lakukan, itulah yang membuat kita jatuh. Tapi saya mau mengatakan bahwa ketika kita menyadari siapakah kita, identitas kita bahwa Tuhanlah, kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang pilihannya. Pasti Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Dan tugas kita adalah berdoa dengan keras. Tuhan, apa yang kau sudah berikan, yang kau sudah tetapkan kepadaku, biarlah itu terjadi dalam hidupku. Dan saya mau kita mengajak pemuda kuat pada saat ini untuk menjadi kuat di dalam setiap apa yang menjadi cita-citamu. Jangan biarkan orang lain mengatakan, membatasi dirimu. Kau tidak mungkin ini, kau tidak mungkin itu. Dan seringkali di dalam satu proses kita harus menunggu. Dan menunggu itu tidak ada yang salah, tetapi kita juga harus sabar dalam menunggu karena waktu Tuhan itu pasti berbeda dengan waktu kita. Kita mungkin pada saat ini kok belum ada tanda-tandanya. Berdoa, berdoa, berdoa. Terus, karena itulah yang akan memungkinkan kita, mengenable kita, sehingga kita pasti akan menjadi pemuda-pemuda yang berhasil. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga adalah working hard. Working, praying and working adalah dua kata yang tidak terpisahkan. Karena keduanya adalah tujuan atau purpose daripada manusia diciptakan di tengah-tengah dunia ini. Ketika manusia diciptakan dan ditempatkan Tuhan di Taman Eden,
supaya manusia bisa bergaul erat dengan Dia, dengan Pencipta. Dan kemudian manusia ditempatkan di teman itu untuk bekerja dan memeliharanya. Jadi bekerja, ya itu merupakan purpose daripada manusia. Jadi doa dan bekerja adalah satu bagian atau dua kata yang tidak terpisahkan. Dan kita juga melihat seperti yang digambarkan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Kita berdoa bersungguh-sungguh dan wanita ini juga bekerja bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi yang dicita-citakannya itu boleh terjadi. Dan Yesus juga digambarkan dia bekerja. Dia juga berdoa. Sehingga ini menjadi satu gambaran bagi kita semua bahwa berdoa dan bekerja adalah purpose dari manusia. Dan kita juga tahu lewat begitu banyak cerita bahwa dengan bekerja keraslah maka kita akan berhasil. Jadi bekerja keras adalah purpose sekaligus kunci dari keberhasilan kita semua. Jika engkau sudah berhasil, janganlah engkau berhenti di situ saja. Engkau masih punya hal-hal lain. Engkau kembali bertanya, melakukan pertanyaan yang baik kepada Tuhan. Tuhan, apa lagi tugas yang aku harus kerjakan? Apalagi yang harus aku lakukan ke depan? Kita terus meningkat, dan tidak berpuas. Meningkat terus. Mencapai menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita di tengah-tengah dunia ini. Dan selalu ada yang luar biasa. Ketika kita bisa menyelesaikan satu tugas, maka Tuhan akan menambahkan kita dengan talenta yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Jadi saya percaya bahwa praying hard and work hard itu menjadi moto hidup kita semua sebagai pemuda-pemuda kuat. Apalagi di tengah-tengah keadaan kita pada saat ini. Begitu banyak hal-hal yang kita menjadi terbatas dalam kehidupan kita. Kita sekolah atau yang bekerja juga di rumah. Kita tidak bisa pergi kemana-mana seperti ke tempat-tempat yang biasa kita kunjungi. Kita tidak bisa ke mall. Kita tidak bisa hang out dengan teman-teman. Banyak keterbatasan dan tentu saja ini semua akan membuat kita menjadi bosan. Jadi belajar di rumah menjadi tantangan sendiri. Bekerja di rumah menjadi tantangan sendiri. Bagaimana kita dalam kebosanan ini kita bisa terus tetap menghasilkan sesuai dengan target, bahkan kita melampaui target. Jadi kita harus terus percaya Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan membantu kita di dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Kita harus berdoa terus. Dan kita juga mau berdoa kepada orang tua kita tentunya, yang pada saat ini tidak sedikit mereka menghadapi tantangan, baik dalam usaha dan pekerjaannya. Tugas kita sebagai anak-anak adalah mendoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan inovasi, memberikan kreativitas, sehingga mereka mampu bukan sekedar survive, tetapi menjadi thriving bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan Tuhan. Kami juga boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk para pemuda kuat yang pada saat ini menghadapi banyak tantangan yang tidak sedikit. Kami percaya Engkau terus memberikan kepada mereka kekuatan, kemampuan yang lebih, kepandaian, sehingga mereka terus dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas sekolah mereka, apa yang menjadi tugas di dalam pekerjaan mereka. Dan kami terus berdoa Tuhan juga untuk orang tua kami, orang-orang tua daripada pemuda kuat yang pada saat ini juga tidak sedikit menghadapi tantangan di dalam usaha dan pekerjaan yang Kau terus berikan kepada mereka kemampuan. Dan terlebih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami senantiasa kesehatan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengalaskan doa ini di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.